Selamat datang kembali bersama saya, Arya Dwi Handaka. Kali ini di mata kuliah akuntansi pemerintah, tepatnya di pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai eh, laporan keuangan pemerintah, gitu ya. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan pemerintah. Nah, eh, dalam materi ini terdapat beberapa pembahasan serta ada soal yang harus dikerjakan gitu ya. Maka eh, agar disimak dan diperhatikan. Terima kasih. Nah, eh, di pertemuan ketiga ini tim dosen Pekenstein sudah menyusun laporan keuangan pemerintah gitu ya. Pada materi ini akan dibagi jadi 5 bahasan. Yang pertama mengenai tujuan dan jenis laporan keuangan. Kemudian dari tujuan dan jenis laporan keuangan ini, kalian bisa mengetahui hubungan antar laporan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan dari laporan keuangan. Kemudian opini laporan keuangan pemerintah. Dan yang terakhir adalah persamaan dasar, basis, dan proses akuntansi pemerintah. Nah, ini pasti akan memakan waktu yang cukup lama, ini nomor 5 gitu ya. Oke, kita langsung saja pada pokok bahasan yang pertama, mengenai tujuan dan jenis laporan keuangan. Nah, tujuan laporan keuangan gitu ya. Tujuan laporan keuangan itu secara umum gitu ya, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, yang dimaksud pengguna laporan keuangan adalah masyarakat, termasuk legislatif, kemudian pemeriksa atau pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah gitu ya. Nah, tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Nah, di sini gitu ya, tujuan umum dari laporan keuangan itu eh, secara apa namanya lebih detail gitu ya, secara spesifik gitu ya. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, baik itu di internal maupun eksternal gitu ya, dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Makanya laporan keuangan itu menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah. Kemudian menyediakan informasi mengenai perubahan posisi gitu ya. Tidak cuma posisinya tapi perubahan posisi juga sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah. Kemudian menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. Kemudian menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. Jadi jangan sampai misal belanja realisasinya melebihi pagu, wah itu ya. Atau misal pendapatan melebihi yang dianggarkan, berarti kan sukses gitu ya mencari pendapatan gitu ya, itu nggak apa-apa. Kemudian menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Lalu laporan keuangan juga menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dan yang terakhir adalah laporan keuangan juga menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya gitu ya. Jadi eh, going concern-nya suatu entitas itu kalau di pemerintahan kita akan ekspansi ya belanja kita akan ekspansif atau eh, ya biasa aja gitu ya. Bila kita ekspansif maksudnya melebihi dari pendapatan, apakah dengan pembiayaan itu kita bisa menutupi gitu ya, pendapatan kita masih bisa berpeluang gitu ya. Itu merupakan hal-hal yang berguna bagi pengambil keputusan dalam rangka mengevaluasi kinerja sebelumnya gitu ya. Nah, itu
dari tujuan laporan keuangan dibentuk gitu ya. Nah, eee, sebelum kita membahas mengenai pokok selanjutnya gitu, jenis-jenis laporan keuangan gitu ya, eee, yang perlu kalian pahami juga kan, laporan keuangan itu kan merupakan laporan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Jadi kalau kalian ingat pertemuan terdahulu ada eee, mengenai akuntansi pemerintah kan dibagi atas proses dan fungsi. Sedangkan laporan keuangan sendiri merupakan laporan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan ini merupakan output dari akuntansi pemerintah gitu ya. Nah, bila kita menyimak gitu ya tanggung jawab penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan tadi kan disusun dan disajikan, berada pada pimpinan entitas gitu ya. Jadi kalau misal, laporan keuangan pemerintah pusat gitu ya, tingkat laporannya PIC-nya maka Menteri Keuangan gitu ya. Kemudian untuk LKP-nya gitu ya, selain LKPP-nya juga PIC Menteri Keuangan, kemudian LKKL, pimpinan KL gitu ya. Kalian bisa lihat, di undang-undang gitu ya, di undang-undang nanti ya Bapak sempat singgung juga gitu ya. Kemudian misal tingkat laporan LKPD, itu PIC-nya siapa? Ya kalau tadi di pusat ada Menteri Keuangan maka LKPD BPKD gitu ya. Di situ atau Kepala Satuan Kerja eh, apa namanya? Pengelola Keuangan Daerah gitu ya. Sedangkan laporan keuangan bukan LKKL-nya tapi apa? Satkernya gitu ya. Itu ya Kepala SKPD selaku pengguna anggaran gitu ya. Itu semua apa ya, dasar hukumnya ada. Jadi misalnya LKPD ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 Ayat 1 dan Ayat 2. Nah, dasar hukum disusunnya laporan keuangan gitu ya, oleh pemerintah pusat itu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 ya Tahun 2003. Di situ disebutkan nih, kenapa kok kita harus bikin laporan keuangan? Itu mewajibkan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal gitu ya, dan Menteri Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran atau barang menyusun laporan keuangan. Kalian bisa baca di pasal 8 dan 9 gitu ya. Kemudian di pasal 30 gitu ya. Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian laporan keuangan dimaksud setidaknya terdiri atas apa aja sih? Laporan realisasi APBN, neraca, LAK, dan CALK yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Ini bisa terlihat kan tadi seperti apa fungsi dari tujuan dari laporan keuangan. Jadi akuntabilitas ya atas sumber daya yang dipercayakan. Makanya tadi presiden punya punya apa kewajiban itu ya untuk mempertanggungjawabkan gitu ya. Nah jenisnya menurut Undang-Undang 17 itu minimal LRA, neraca, LAK, dan CLK. Nah di Undang-Undang Nomor 1 gitu ya tentang pembendaraan pasal 55 ayat 1 sampai 2 itu disebutkan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun LKPP untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Jadi kan kalau kalian ingat di mata kuliah sebelumnya pasti eh, karakternya itu LKKL, LKKL nanti digabung direkon oleh Menteri Keuangan gitu ya bersama LKBUN gitu ya menjadi LKPP. Nah, LKPP ini disampaikan eh, ke presiden, presiden ke BPK, ke BPK balik lagi ke presiden, review balik lagi apa disampaikan ke dewan gitu ya. Itu tadi. Nah, sedangkan bagi pemerintah daerah, kalau tadi kita sudah bicara tentang pemerintah pusat itu ya dasar hukumnya, mengapa pemerintah pusat harus memberi menyusun laporan keuangan pemerintah gitu ya. Bagi pemerintah daerah di Undang-Undang 17 itu ya tahun 2003 tentang keuangan negara di pasal 10 gitu ya disebutkan gubernur, bupati, wali kota gitu ya menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Dan laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi LRA,
neraca, LAK, dan CLK yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan di pasal 56 gitu ya, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah menyusun LKPD untuk disampaikan kepada gubernur, bupati atau wali kota. Jadi kepala apa tadi? Pejabat pengelola keuangan daerah, kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah itu menyampaikan ke kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Tim kepala SKPKD ini ya selaku Menkyu, kalau Menkyu selaku pengelola fiskal ini sama dia selaku pejabat pengelola keuangan daerah dia eh, memberikan laporannya yang disusunnya kepada kepala daerah. Kalau tadi kan Menkyu kan pada apa namanya presiden gitu ya. Nah di laporan keuangan ini dari yang sudah kita bahas tadi, informasi yang akan disajikan apa aja sih? Jadi eh, posisi keuangan, realisasi anggaran, SAL gitu ya, arus kas, hasil operasi, perubahan ekuitas gitu ya. Suatu entitas pelaporan yang akan bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Nah, sekarang kita ke jenis laporan keuangan. Jenis laporan keuangan kalau tadi kita baca di Undang-Undang 17, Undang-Undang Nomor 1 ya, itu ada 4 tuh LKPP. Sedangkan untuk Kementerian Lembaga hanya 3, jadi LRA, neraca, dan CLK gitu ya. Kalau LK kan untuk apa namanya untuk pemerintah pusat gitu ya, LKPP pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, jenis laporan keuangan itu ada 7 gitu ya, ada 7 jenis. LRA gitu ya. LRA ini nanti ini karena ada hubungannya dengan keterkaitan anggaran gitu ya. LRA nanti akan berhubungan dengan laporan perubahan SAL. Kemudian kemudian LO, LPE neraca gitu ya. Dan yang keenam adalah laporan arus kas. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, ini jenis-jenis laporan keuangan yang akan kita pelajari selama kita di belajar akuntansi pemerintah, baik nanti akuntansi pemerintah 1 maupun akuntansi pemerintah 2 gitu ya. Jadi ada 7 jenis laporan keuangan di mana ini diatur di PP 71, sedangkan kalau di undang-undang ya undang-undang 17 itu hanya ada LRA, lalu neraca gitu ya, LAK dan CLK untuk pemerintah pusat gitu ya. Sedangkan untuk satuan kerja gitu ya, hanya LRA, neraca dan CLK gitu. Nah, ini perubahan dengan adanya basis akrual gitu ya. Jadi nanti kita bahas mengenai apa aja komponennya gitu ya. Nah, saat cash steward akrual gitu ya, laporan keuangan pemerintah itu kan tadi disebutkan ada laporan keuangan pokok dan laporan opsional gitu ya. Laporan keuangan pokok terdiri atas yang disebutkan di undang-undang gitu ya, termasuk di PP 25 juga sama. PP 24 tahun 2005 ya. LRA, neraca, LAK, dan CLK gitu ya. Sedangkan laporan opsionalnya ini eh, laporan kinerja keuangan gitu ya. Kemudian laporan perubahan ekuitas ini ya mirip-mirip LO gitu ya yang ada di aktual gitu ya. Dan kita sudah mengakomodir gitu ya. Nah, disempurnakan dengan basis akrual gitu ya. Di basis akrual di PP 71 lampiran 1 itu laporan keuangan pokok berubah dari 4 menjadi 7 gitu ya. Jadi ada LRA, neraca gitu ya, LRA yang neraca, LAK gitu ya, CLK gitu ya. Ditambah LO, LPE dan LO dan LPE serta LPSAL gitu ya. Itu. Nah, di sini diklasifikasi berdasarkan jenis laporan gitu ya. Diklasifikasi berdasarkan jenis laporan. Kalau kita bagi dalam sistem pelaksanaan anggaran dan sistem akuntansi keuangan itu ya, laporan pelaksanaan anggaran, kemudian laporan finansial gitu ya. Nah, di laporan pelaksanaan anggaran itu terdiri atas LRA dan LPSAL. Nah, kedua-duanya ini menggunakan basis kas gitu ya.
Nah, sedangkan di laporan finansial gitu ya, di laporan finansial ini eh, terdiri atas neraca, LO, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas gitu ya. Ini memang kalau secara urutan harusnya LO, LPI, neraca gitu ya. Nah, LO, LPI, neraca ini disusun menggunakan basis akrual. Sedangkan laporan pelaksanaan anggaran disusun berdasarkan basis kas gitu ya. Di laporan finansial ada yang bersusun berdasarkan basis akrual dan basis kas. Kalau tadi Bapak sebutkan laporan arus kasnya disusun basis kas, sedangkan neraca, LO dan LPI disusun basis akrual. Nah, selain laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan gitu ya. Nah, eh, setiap entitas gitu ya. Nah, setiap entitas menyajikan komponen-komponen laporan keuangan. Jadi kalau kemarin kita ada entitas akuntansi dan entitas pelaporan gitu ya, setiap entitas pelaporan menyajikan komponen-komponen laporan keuangan tersebut kecuali gitu ya, ada kecualinya nih. Kecuali ini kalian bisa lihat di paragraf 15 gitu ya, di paragraf 15 PSAP 1 gitu ya. LAK hanya disajikan oleh entitas yang punya fungsi perbendaharaan umum. Jadi yang fungsi perbendaharaan umum siapa? Menteri Keuangan gitu ya, bendahara umum daerah gitu ya. Dia mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Jadi kalau bendahara umum daerah itu tadi disebut oleh siapa? Tadi iya benar, pejabat pengelola keuangan daerah gitu ya, atau kepala SKPKD gitu ya. Lalu yang kedua adalah laporan perubahan SAL. LP SAL ini kalau di PSHP gitu ya, persatu paragraf 15 itu kalian bisa lihat hanya disajikan oleh bendahara umum negara gitu ya. Dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasian. Jadi kalau ini mohon maaf ya, ini kalau ada daerah itu ini Bapak dari apa namanya? Dari materinya tim ya, tim apa namanya? Tim penyusun gitu ya. Namun kalau kalian baca di paragraf 15 hanya ada BUN, nggak ada bendahara umum daerah, nggak ada. Jadi hanya BUN dan entitas pelaporan menyusun laporan keuangan konsolidasian. Makanya ada terdapat literatur yang tidak menuliskan di Pemda itu tidak menyusun LP-SAL gitu ya. Namun pada kenyataannya hampir semua Pemda menyusun LP-SAL ya, karena kan eh, tadi LP-SAL itu kan keterkaitannya dengan LRA. Jadi LRA itu kan menghasilkan surplus defisit. Surplus defisit itu akan didanai dengan pembiayaan. Nah, penjumlahan surplus defisit dengan pembiayaan itu akan menghasilkan SAL gitu ya. Nah, SAL ini akan dibawa apa? Silpa ini akan dibawa ke SAL gitu ya, DLP SAL nanti SAL awal hingga yang SAL sekarang nanti jatuhlah ke Silpa atau SIPA gitu ya, yang I-nya gede gitu ya. Itu nanti keterkaitannya itu gitu ya. Nah, kita habis ini akan membahas per jenis ini apa namanya? Per jenis laporan keuangan gitu ya. Nah, LRA, laporan realisasi anggaran. Nah, laporan realisasi anggaran itu didefinisikan sebagai laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan anggarannya, gitu ya. Nah, di sini manfaat dari LRA adalah tadi berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi gitu ya, yang akan diterima untuk mendanai kegiatan satker pemerintah pusat atau daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif gitu ya. Jadi maksudnya secara komparatif itu di dalamnya ada anggaran dan ada juga realisasi gitu ya. Ada anggaran dan juga ada realisasi gitu. Nah, itu tadi mengenai apa namanya? LRA, definisi dan manfaat. Nah, struktur dari LRA sendiri terdiri atas pendapatan, belanja, surplus defisit, pembiayaan dan silpa gitu ya. Dari pendapatan dan belanja ketika eh,
dikurangkan gitu akan menghasilkan surplus defisit, kemudian ada pembiayaan gitu ya. Surplus defisit itu nanti akan danai dari pembiayaan, dan penjumlahan dari surplus defisit dan pembiayaan akan menghasilkan silpa gitu ya. Nah, LRA ini tadi kan komparatif gitu ya. Komparatif. Komparatif itu tidak hanya anggaran dan realisasi, tapi juga kalau kalian lihat itu dengan realisasi tahun yang lalu, bahkan ada prosentasenya gitu ya, ada persentase berapa sih pencapaiannya gitu ya. Nah, LRA ini kan tadi basis kas gitu ya. Kenapa kok basis aktual tetap pakai nyusun basis kas gitu ya? Tetap diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan undang-undangan ini stationery gitu ya. Di satu sorry ini kewajiban untuk menyelenggarakan LRA gitu ya, meskipun berbasis kas gitu ya. Sebagai contoh gitu LRA, di sini kan kalian bisa lihat ya. Contoh pemerintah Kota Salak di sini ada pendapatannya terdiri atas PAD, transfer, lain-lain pendapatan yang sah gitu ya. Jumlah pendapatan, lalu ada belanja kan yang seperti kemarin kita bahas, belanja operasi, modal dan tidak terduga. Nah, ini kan ada di Pemda gitu ya. Dan tidak terduga kalau di pemerintah pusat namanya belanja lain gitu ya. Terus ada jumlah belanja, kemudian pendapatan belanja dan transfer. Nah, transfer ini ada transfer bagi hasil ke desa gitu ya. Mungkin transfer ke pemerintah di bawahnya gitu ya. Ini kan contohnya pemerintah Kota Salak, mungkin nggak ada transfer ke daerah lainnya. Jadi kalau pemerintah provinsi mungkin ada, tidak mungkin ada memang ya. Nah, pendapatan dikurangi belanja dan transfer akan menghasilkan surplus defisit gitu ya. Nah, surplus defisit ini akan didanai dari pembiayaan, ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan ini menghasilkan pembiayaan itu gitu ya. Penjumlahan surplus defisit dengan pembiayaan itu akan menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran. Nah, bila kita melihat gitu ya, bila kita melihat di sini gitu ya, di sini itu terdiri atas ini anggaran dan realisasi gitu ya. Ini anggaran dan realisasi, kemudian ada presentase dan realisasi tahun anggaran sebelumnya. Ini benar-benar laporan yang komparatif gitu ya. Jadi dari sekian laporan keuangan yang paling komparatif LRA gitu ya. Ada anggaran, dia lo nggak ada anggaran atau realisasi gitu ya. Ini ada realisasi aja itu ya. Dan realisasi tahun sebelumnya gitu ya. Nah, ini contoh LRA yang tadi eh, kita sebutkan manfaatnya merupakan eh, memprediksi sumber daya ekonomi yang diterima gitu ya, dengan cara menyajikan laporan keuangan secara komparatif gitu ya, secara komparatif. Nah, kita ke LP SAL gitu ya, laporan perubahan saldo anggaran lebih gitu ya. Ini memang kalau keterkaitan dengan laporan keuangan memang seyogyanya langsung kita bahas tentang LP SAL gitu, laporan saldo anggaran lebih. Nah, LP SAL itu adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya gitu ya. Ini sama dengan apa namanya? Sama dengan di tadi apa? LRA gitu ya, komparatif namun tidak ada anggaran gitu, tapi dia membandingkan antara realisasi tahun ini dengan tahun anggaran sebelumnya gitu ya. Nah, bila kalian melihat contoh dari laporan perubahan SAL seperti contoh berikut ini ya. Di situ ada saldo anggaran lebih awal gitu ya. Kemudian penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan gitu ya. Di SAL poin 8 tahun 20 X 0 itu akan ke atas nomor 1 di 20 X 1 gitu ya. Kemudian berapa yang akan digunakan untuk penerimaan pembiayaan tahun anggaran berjalan gitu ya. Setelah itu sisa lebihnya berapa gitu ya, sisa lebih pembiayaan anggarannya, kemudian koreksi kesalahan pembiayaan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih berapa gitu ya. Nah, ini merupakan contoh dari laporan perubahan SAL gitu ya. Nah, setelah kita membahas mengenai laporan perubahan SAL gitu ya,
kita akan membahas mengenai laporan operasional. Ini laporan operasional. Laporan operasional gitu ya. Laporan operasional disebutkan tadi untuk menyediakan informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan yang mencakup pendapatan LO, beban, dan surplus defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, manfaat dari eh, penyusunan laporan operasional ini yaitu melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual, sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan raca mempunyai keterkaitan yang jelas gitu ya. Jadi basis akrual itu bisa kelihatan dari sini nih dengan disusunnya laporan operasional. Kalau tadi kan eh, LRA kan lebih karena statutory gitu ya, sesuai peraturan. APBN proses kas maka harus menyelenggarakan tanggung jawaban LRA gitu ya. Nah, isi dari dan struktur dari laporan operasional itu terdiri atas pendapatan LO gitu ya, beban, surplus defisit dari operasi, kegiatan non operasional, surplus defisit sebelum pos luar biasa, kemudian pos luar biasa, dan akan menghasilkan surplus defisit LO gitu ya. Nah, mengenai laporan operasional gitu ya, kalian bisa lihat di PSHP gitu. PSHP berapa? Iya, benar ya. Ada di PSHP nomor, ya benar. Ada di PSHP nomor 12 gitu ya. Kalau apa LRA gitu ya. Kalau LRA ada di PSHP 02 gitu ya. Kalian bisa lihat gitu ya di situ, dibaca lagi di PSHP untuk LO di PSHP 12 gitu ya. Nah, bila kita lihat struktur gitu ya, struktur dari LO kan ada di sini ada kegiatan operasional, kan otomatis kita tahulah kegiatan operasional kantor gitu ya. Sedangkan kegiatan non operasional itu eh, kegiatan di luar operasional ya. Misal yang termasuk dalam pendapatan atau beban dari kegiatan non operasional, penjualan aset non lancar gitu ya. Kemudian surplus defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus defisit dari kegiatan non operasional lainnya gitu ya. Nah, untuk pos luar biasa gitu ya, memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik misal kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, kemudian tidak diharapkan terjadi berulang, dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah gitu ya. Nah, sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam CLK gitu ya. Nah, surplus defisit LO merupakan penjumlahan selisih lebih atau kurang gitu ya antara surplus defisit kegiatan operasional yang terdiri dari pendapatan LO dan beban, kemudian juga kegiatan non operasional gitu ya, juga sama pendapatan dan beban gitu ya, dan kejadian luar biasa. Nah, saldo surplus defisit LO pada akhir periode pelaporan ini nanti akan dipindahkan ke laporan perubahan ekuitas gitu ya, akan ditaruh di situ gitu ya. Nah, itu memang kalau kita bicara bedanya pendapatan LRA dan pendapatan DLO apa nanti kita bahas gitu ya. Tapi pada intinya memang kalau pendapatan LRA kan yang sudah benar-benar masuk dalam kas gitu ya, sedangkan pendapatan LO bisa dimulai dari tadi timbulnya hak atas pendapatan gitu ya, dan juga pendapatan derealisasi gitu ya. Itu tadi salah satu perbedaannya. Itu juga dengan beban gitu ya, bisa kita eh, terjadi karena tadi eh, adanya kewajiban, timbulnya kewajiban, kemudian terjadinya konsumsi aset gitu ya, terjadinya
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa gitu ya. Jadi memang apa namanya, beban ini merupakan suatu kas dari akrual gitu ya, kan kewajiban. Jadi belum belum pasti keluar dari kas gitu ya. Kalau belanjaan pasti udah keluar dari kas. Nah, beban ini diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi gitu ya. Jenis kayak apa namanya, belanja. Itu belanja kan kalau kemarin kita belajar kan ada organisasi fungsi jenis, sedangkan beban itu diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Jadi pada prinsipnya pengelompokan berdasarkan jenis beban gitu ya. Untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bansos, beban penyusunan aset tetap gitu ya, atau amortisasi, beban transfer dan beban lain-lain. Sedangkan untuk klasifikasi untuk Pemda terdiri atas beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bansos, beban penyusunan aset tetap, beban transfer dan beban tak terduga gitu ya. Tadi beban diklasifikasikan menurut apa namanya, klasifikasi ekonomi gitu ya. Beban transfer ada gitu ya, merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Itu berarti salah satu jenis beban berdasarkan klasifikasi jenis ekonomi. Bila kita contohkan dari LU, ini kalian bisa lihat ini ya. Kan tadi kalau kita bicara LRA kan komparatifnya anggaran dan realisasi, termasuk realisasi tahun sebelumnya gitu ya. Ada persentasenya juga untuk melihat kinerja, karena kinerja suatu entitas bisa kita lihat di LRA gitu ya. Nah, di LO ini ada realisasi tahun sebelumnya gitu dan realisasi tahun ini. Nanti ada kenaikan atau penurunan atau enggak, termasuk persentasenya. Jadi LO LRA itu termasuk tadi salah satu yang punya presentase gitu ya di format laporan. Jadi kita tahu performan dari kinerja pemerintah gitu ya dalam pencapaian dan belanjanya, pencapaian pendapatan dan belanjanya. Di sini kegiatan operasional gitu ya. Tadi LU kan ada kegiatan operasional dan kegiatan dari non operasional. Di sini kegiatan operasional ada pendapatan. Pendapatan di Pemda itu terdiri atas PAD, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah, LLPYS gitu ya. Jadi kalau nanti kita belajar di setelah UTS itu memang berbeda di format APBD gitu ya. Ada pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, ini format yang diajarkan di PP 71 ya, yang kita acu gitu ya sementara. Nah, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, kemudian ada transfer itu ada dari dana perimbangan, dari pemerintah pusat lainnya, kemudian dari provinsi gitu ya, dan lain-lain pendapatan yang sah. Nah, setelah temu jumlah pendapatan dari operasional, kemudian bebannya. Beban ini tadi berdasarkan klasifikasi ekonomi gitu ya. Pegawai, kalau di sini contohnya pegawai, persediaan jasa, pemeliharaan perjadin bunga gitu ya, subsidi, hibah, bansos, penyusutan transfer lain-lain gitu ya. Jumlah beban ada. Nah, ini baru ketemu surplus defisit dari kegiatan operasi. Kemudian dibandingkan dengan surplus defisit dari kegiatan non operasional. Di sini disebutkan ada surplus apa namanya, penjualan aset non lancar gitu ya. Kemudian ada juga apa namanya, di sini juga disebutkan, sorry ini Bapak agak nggak kelihatan gitu ya, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, ada juga defisit penjualan aset non lancar, kemudian ada defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, kemudian surplus atau defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Nah, kemudian ketemu jumlah surplus defisit dari kegiatan operasional. Nah, kemudian ada juga surplus defisit sebelum pos luar biasa kalau ada gitu ya, kalau nggak ada nggak usah. Nah, di pos luar biasa itu ada pendapatan luar biasa dan beban luar biasa. Kemudian ada pos luar biasa, jadi kan ada surplus defisit sebelum pos luar biasa. Nah, di situ setelah itu menghasilkan surplus defisit LO. Nah, ini surplus defisit LO tadi
merupakan hasil pengurangan gitu ya, ya gitu ya, hasil penjumlahan gitu ya, hasil penjumlahan surplus defisit sebelum pos luar biasa ditambah dengan eh, kejadian dari pos luar biasa gitu ya, ketemu surplus defisit LU. Nah, surplus defisit LU ini nanti akan dibawa ke LPE ya, akan dibawa ke LPE, laporan perubahan ekuitas. Nah, sekarang kita akan mengenai laporan perubahan ekuitas gitu ya. Nah, laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tujuan diadakannya laporan perubahan ekuitas yaitu untuk menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Isi dan strukturnya gitu ya terdiri atas ekuitas awal gitu ya, kemudian ditambah surplus atau defisit LU pada periode bersangkutan yang tadi hasilnya ke sini. Kemudian koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, dan kemudian ada transaksi antar entitas, kemudian ekuitas akhir gitu ya. Nah, transaksi antar entitas ini di pemerintah pusat ditaruh di LPE, ada juga yang ditaruh di neraca nanti gitu ya, karena kan eh, ya bisa bisa dua-duanya karena kan ada apa namanya, tergantung yang ini kaba yang dicantumkan gitu ya. Nah, untuk kalau tadi laporan operasional atau LRA ada di PSAP tersendiri gitu ya. LPE ini tidak ada di PSAP tersendiri. Jadi dia ngikut di PSAP 01 gitu ya. Di paragraf 101 itu kalian bisa baca di penyajian laporan keuangan itu ada yang berkaitan di paragraf 101 itu yang berkaitan dengan apa namanya, dengan ini LPE gitu ya, LPE. Jadi memang dia tidak diatur sendiri itu ya. Jadi kalau kalian baca di LPE memang apa namanya, strukturnya itu ya cuma ada 4 gitu ya, ekuitas awal, surplus defisit LU, koreksi, dan ekuitas akhir gitu ya. Nah, eh, ini tadi mengenai apa namanya, laporan perubahan ekuitas. Bila kita lihat contohnya gitu ya, ada ekuitas awal tadi, surplus defisit. Nah, surplus defisit LU tadi, kemudian dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar, misalnya ada koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, dan lain-lain. Kemudian ekuitas akhir. Pak, tadi ada transaksi antarikuitas, di mana Pak? Di sini kok nggak ada gitu ya. Nah, ini kan hanya apa namanya, hanya ilustrasi gitu ya, hanya ilustrasi gitu ya. Bisa diatur lain gitu ya. Istilahnya yang tidak menyalahi gitu ya, karena memang ada transaksi entitas gitu ya, dan itu saling apa, home office, brand office gitu ya, saling mengurangi gitu ya, jadi biar tidak terduplikasi gitu ya. Bisa di sini atau dituangkan di neraca karena kan dia ada akunnya tersendiri, nanti ada apa, aset untuk dikonsolidasikan ataupun ekuitas untuk dikonsolidasikan, bisa begitu gitu ya. Nah, kemudian setelah kita membahas 4 laporan keuangan tadi, kan kita sudah membahas mengenai LRA, LPSAL gitu ya. Kemudian LO dan LPE, maka keterkaitan antara LO dan LPE, ekuitas akhirnya itu akan dibawa ke neraca gitu ya. Nah, neraca itu didefinisikan sebagai laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Nah, manfaatnya disusun laporan keuangan yang neraca ini ya, itu untuk menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas satker pemerintah pusat atau daerah pada tanggal tertentu. Nah,
Neraca sendiri tidak diatur tersendiri dalam PSHP ya. Dia ngikut dengan PSHP 01, kalian bisa baca di paragraf 44 gitu ya. Ya mulai paragraf 44 itu mengatur mengenai neraca gitu ya. Nah, struktur dan isi dari neraca gitu ya, terdiri atas aset, aset lancar, investasi jangka panjang gitu ya, aset tetap dan aset lainnya gitu ya. Di aset di sini terdiri atas aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya gitu ya. Kemudian ada kewajiban, kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, dan ekuitas gitu ya. Nah, setiap entitas pelaporan mengklasifikasi asetnya dalam aset lancar dan non lancar gitu ya, serta mengklasifikasikannya kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu dari 12 bulan gitu ya. Nah, apabila suatu entitas pelaporan ya menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non lancar gitu ya dalam neraca. Untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang. Termasuk juga informasi tentang hal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan. Ini bermanfaat untuk likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan ya. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan non lancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang. Karena kan nanti kalau saat neraca kan eh, kewajiban jangka panjang ya jadi jangka panjang. Jika akan selesaikan tahun depan maka di reklas ke jangka pendek gitu ya. Nanti kita akan pelajari gitu ya. Nah, itu kalian bisa baca di tadi ya PSHP 01 paragraf mulai paragraf 44 gitu ya. Bisa baca di situ termasuk item-itemnya ini apa, aset lancar apa, aset lancar apa gitu ya. Kemudian gimana cara ngukurnya, itu ada termasuk kewajiban jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Gimana ngakuin dan ngukurnya. Kemudian ekuitas gitu ya. Ekuitas itu apa sih? Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Nah, saldo ekuitas di neraca berasal dari mana? Dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas gitu ya. Jadi eh, kalau tadi ada aset, ada kewajiban, nah itu kan memang posisi yang di apa namanya yang kita hitung gitu ya. Sedangkan ekuitas merupakan output dari LPE gitu ya. Ekuitas akhir kan output dari LPE. Masukkan ke sini, itulah keterkaitan antara LU, LPE dan neraca gitu ya. Oke. Nah, apa ini contohnya ya, contoh dari neraca. Yang di sini kalian bisa lihat gitu ya. Di situ ada apa namanya? Aset gitu ya. Aset terdiri atas aset lancar, itu ada banyak itemnya gitu ya. Kemudian ada investasi jangka panjang, kemudian ada aset tetap, kemudian ada dana cadangan dan aset lainnya gitu ya. Nah, di sini kalau ada investasi jangka panjang dan dana cadangan itu kan nanti ada keterkaitan dengan pembiayaan gitu ya. Kemudian ada kewajiban. Kewajiban di sini ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang gitu ya. Nah, di situ kan ada eh, apa namanya tadi yang sempat kita bicarakan, di kewajiban jangka pendek itu ada bagian lancar, utang jangka panjang gitu ya. Nah, sama dengan kalau di aset ada bagian lancar, pinjaman kepada itu. Ada bagian lancar itu kita mau menerima sebagai kewajiban, kita mau membayar gitu ya. Kita mau menerima ada di bagian lancar dari jangka panjang ke jadi jangka pendek gitu ya. Jadi kewajiban dari jangka panjang ke jangka pendek itu tadi pengertian dari apa PSAP gitu ya. PSAP maksud dari
dari PSAP paragraf ke 40 berapa ya tadi Bapak agak lupa ya. Ada ini di apa namanya? Paragraf 47 gitu ya, 47 48 gitu ya. Bisa baca itu. Ada kewajiban, kemudian yang terakhir adalah ekuitas. Ekuitas cuma itu doang, ekuitas gitu ya. Ada ekuitas saja. Nah, di situ ada jumlah kewajiban dan ekuitas ini akan sama nilainya dengan jumlah aset. Jadi ada kelas aset kalau nilainya sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas maka balance gitu ya. Yang biasanya yang dicari oleh mahasiswa waktu mengerjakan laporan siklus gitu ya. Lanjut. Nah, ini laporan arus kas gitu ya. Laporan arus kas. Nah, laporan arus kas didefinisikan sebagai apa namanya? Laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas pemerintah yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu. Gitu ya. Nah, laporan arus kas sendiri, gitu ya, arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan yang pertama adalah aktivitas operasi, gitu ya, kemudian aktivitas investasi, kemudian aktivitas pendanaan, dan juga aktivitas transitoris, gitu ya. Penyajian laporan arus kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur tersendiri dalam PSAP nomor 3 tentang laporan arus kas, gitu ya. Nah, eh, tujuan adanya informasi ini memang disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan gitu ya. Baik pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual gitu ya, wajib menyusun laporan arus kas ini sesuai dengan standar gitu ya. Nah, eh, tadi di informasi arus kas tadi kan merupakan dari indikator jumlah arus kas yang di masa yang akan datang serta berguna untuk menilai kecermatan dan taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya gitu. Termasuk komparatif ya. Nah, ini laporan arus kas menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Karena kan kalau kita hanya istilahnya gitu, laporan arus kas itu melengkapi laporan operasional dan laporan LRA karena nggak semua yang masuk dan yang keluar kas itu merupakan hak negara, makanya hak pemerintah gitu. Jadi yang nggak termasuk di situ dimasukkan di sini gitu ya. Jadi kita bisa tahu ya, jadi dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih atau ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah, termasuk likuiditas dan solvabilitas. Karena arus kas ini menjadi tadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan gitu ya. Nah, bila kita melihat di sini kan tadi kan terdiri atas 4 jenis gitu ya, 4 jenis transaksi gitu ya. Nah, tadi laporan jenis transaksi dari laporan arus kas itu tadi aktivitas yang pertama aktivitas operasi ya. Ini merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi gitu ya. Misal kalau apa namanya arus kas bersih aktivitas operasi gitu untuk pendapatan gitu ya. Ya seperti biasa pendapatan operasional, pendapatan perpajakan, PNBP, hibah gitu ya, bagian laba perusahaan negara gitu ya, termasuk penerimaan transfer gitu ya. Sedangkan arus kas keluar terkait aktivitas operasi ya tadi, misal bayar pegawai, bayar barang, bayar bunga, bayar subsidi, bayar hibah, bayar bansos, bayar eh, belanja lain-lain untuk kejadian luar biasa dan pembayaran transfer. Di sini perlu dicermati bahwa tidak ada pembayaran untuk belanja modal karena untuk belanja modal dia masuk dalam aktivitas investasi gitu ya. Nah, tadi kemudian untuk aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk
dalam setara kas gitu ya. Harus masuk kas misal penjualan aset tetap gitu ya, penjualan aset lainnya, pencairan dana cadangan, penerimaan dari investasi, penjualan investasi ya. Kemudian harus keluarnya perolehan aset tetap ya, tadi belanja modal, perolehan aset tetap, perolehan aset lainnya, pembentukan dana cadangan. Berarti pembentukan dana cadangan ini ada hubungannya dengan pengeluaran pembiayaan. Ada penyertaan modal pemerintah, itu juga pengeluaran pembiayaan. Ada pembelian investasi dalam bentuk sekuritas. Nah, kemudian aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan ini adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan pembiayaan. Misal harus masuk kas, penerimaan utang luar negeri, penerimaan dari utang obligasi gitu ya. Dan harus keluar kas terkait pembayaran pokok utang luar negeri, pembayaran pokok utang obligasi, pengeluaran kas. Kita bisa lihat kalau bayar bunga utang masuk aktivitas pendanaan kah? Tidak ya, dia masuk aktivitas operasi karena ada di belanja tadi bunga tadi ya. Kemudian dari dilengkapi tadi dengan aktivitas transitoris. Nah, ini aktivitas transitoris tadi kan LOLRA dia nggak bisa menjelaskan. Yang dijelaskan di sini, pelengkapinya di sini. Laporan arus kas ini ya, transitoris. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan gitu ya. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi perhitungan pihak ketiga atau disebut dengan PFK gitu ya. Kemudian pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada dari bendahara pengeluaran serta kiriman uang. Kemudian PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari SPM gitu ya, atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misal potongan taspen contohnya ya, dan BPJS gitu ya. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari pengeluaran bendahara pengeluaran. Dan arus kas keluar gitu ya dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran. Jadi nanti kalian akan mengenal mengenai uang persediaan. Sebenarnya uang persediaan tuh uang-uangnya home office gitu ya, uangnya dari BUN gitu ya, cuma dia didistribusikan di brand office-nya, misal KL-nya gitu ya, ke pengguna anggaran gitu ya. Nah itu terkait dengan aktivitas dari laporan arus kas ya, terdiri atas 4 activity. Nah ini contoh dari laporan arus kas gitu ya. Itu ada contohnya di situ, kalian bisa baca gitu ya. Ini laporan arus kas ya tadi ya. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas itu siapa sih? Apakah semuanya nyusun? Enggak ya, hanya unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Berarti satuan kerja pada umumnya kayak kementerian lembaga, SKPD atau pengguna anggaran itu tidak menyusun laporan arus kas. Nah, hampir sama dengan LRA atau LRA ditambah penerimaan dan pengeluaran anggaran seperti penerimaan PFK. Makanya saya tadi bilang ini merupakan komplementer dari laporan realisasi anggaran gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan laporan arus kas. Kemudian kita bahas mengenai catatan atas laporan keuangan. Nah, CLK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan. Nah, kalian mengenai CLK ini kalian bisa baca di PSAP, dia diatur di PSAP tersendiri ya, di PSAP 04 gitu ya, atas laporan keuangan. Nah, CLK gitu ya, tujuannya dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Jadi ini istilahnya yang nggak bisa dimasuk nilai-nilai nggak bisa dijelaskan di
laporan keuangan dimasukkan di sini gitu ya. Itu tujuannya. Kemudian manfaatnya untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah. Isinya, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, neraca, LO, dan LPE gitu ya. Nah, ini struktur dan isi CLK. CLK itu berisi tentang pertama, informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Di sini kalian akan melihat di laporan LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat itu ada berapa entitas pelaporan? Oh, benar nggak sih ada 87 entitas pelaporan dan 1 BUN gitu ya. 87 itu siapa saja kalian bisa lihat sih. Kemudian entitas akuntansinya siapa aja gitu ya. Kemudian ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatannya. Kemudian berisi tentang informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dipilih. Di sini bisa kelihatan kabarnya gimana gitu ya. Kemudian rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Lalu informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan itu apa gitu ya. Termasuk informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar gitu ya. Itu merupakan isi dari struktur dan isi CLK gitu ya. Nah, Bapak memandang CLK itu mirip nota keuangan, dia lengkap banget. Jadi kita istilahnya belajar akuntansi itu dari sini CLK-nya gitu ya. Kalau kita membahas juga, kalau kalian nanti menyusun karya tulis setelah laporan keuangan, dampak-dampak atau keterangannya bisa dilihat di sini nih di CLK gitu ya. CLK ini memang dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas ya. Tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembaca gitu ya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman atas sajian laporan keuangan, maka harus dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi yang akan memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Tadi yang telah kita sebutkan ada laporan pasukan anggaran, laporan akuntansi keuangan gitu ya. Kesalahpahaman bisa saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan ya. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual gitu ya. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Sehingga pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan. Makanya tadi kan di sini ada informasi yang menjelaskan gitu ya tentang tadi kebijakan akuntansi yang dipilih. Di sini kita bisa supaya apa? Ini merupakan bukan hanya komplementer tapi jembatan supaya tidak terjadi mispersepsi dalam membaca laporan keuangan tadi ya, yang 6 tadi gitu ya. Itu kan adanya manfaat dari CLK gitu ya untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan. Pengungkapan pada CLK dapat disajikan secara narasi misalnya ya. Kemudian bagan, grafik, daftar, dan schedule atau bentuk lain yang lazim dalam mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode gitu ya. Jadi pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan ini selain sesuai PSAP gitu ya, kalian bisa menambahkan tadi ya, menambahkan misalnya narasi atau bagan untuk grafik gitu ya. Itu merupakan dari penjelasan lebih rinci mengenai CLK supaya tidak mispersepsi atau mispemahaman gitu ya. Nah memang bila kalian baca lebih lanjut di di SAP 04 ya, CLK ini memang harus dapat membantu pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan, termasuk di dalamnya kebijakan fiskal atau keuangan dan kondisi ekonomi makro. Kalian baca CLK di Pemda misalnya, itu ada tuh
eee, apa namanya, kerangka ekonomi makronya, bahkan ada inflasi berapa dan lain-lainnya itu lengkap, benar-benar mirip nota keuangan ya. Kondisi-kondisi ekonomi makro di suatu daerah bisa dijelaskan di situ ya, termasuk apa namanya ya, progresnya gitu ya. Jadi begitu begitu lengkap, kalian bisa baca itu kayak gudang ilmu lah ya, Pak, mengibaratkan CLK gitu ya. Nah, setelah kita membahas mengenai 7 laporan keuangan, nah selanjutnya kita akan memahami konsepsi basis akrual dan keterkaitan antar laporan gitu ya. Kan Bapak sudah sebutkan ada anggaran berbasis kas, laporan pelaksanaan anggaran gitu ya. Terdiri atas LRA, menghasilkan Silpa, lanjut ke laporan perubahan sal. Kemudian laporan finansial gitu ya. Laporan finansial terdiri atas LO, surplus defisit LO, menghasilkan apa, outputnya masuk ke laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan ekuitas menghasilkan ekuitas akhir gitu ya. Terus akhir masuk ke dalam neraca gitu ya. Itu untuk apa, laporan finansial gitu ya. Nah, keterkaitan antar laporan keuangan, wah ini ya. Misalnya, misal pada tahun XXX gitu ya, XXX ya, itu dari SKP, surat keterangan pajak 500 misalnya, terrealisasi 450. Dan tahun tersebut terdapat biaya gaji senilai 200 yang harus dibayarkan tahun depan, berarti tidak terrealisasi tahun ini. Bila diketahui aset 2000, hutang saldo awal 440, pendapatan dari pelepasan aset 60, serta jual obligasi 1000 gitu ya. Bagaimana pelaporan keuangannya? Nah, ini harus ada keterkaitan antar laporan keuangan. Yang pertama, ini berperan ke LO. Pendapatan 500 dari SKP-nya 500 gitu ya. Bebannya 200. Ini sudah ngaku ini beban karena kan ada gaji yang harus dibayarkan gitu ya. Beban gaji. Nah, ini surplus dari defisit operasional menghasilkan nilai 300. Kemudian ada 60 pelepasan aset tadi ya. Dapat dari 60 maka surplus defisit LO senilai 360. Nah, nilai ini akan dibawa ke LPI. Nah, sebelum kita ke LPI, kita bahas dulu LRA. Pendapatannya ternyata terrealisasinya 450 gitu ya. Maka pendapatan 450. Eh, beban tadi kan kita punya tanggungan gaji tapi belum sempat dibelanjakan, sebelum dibayar, maka belanjanya 0 gitu ya. Terus defisit 450 ditambah dengan pembiayaan 1000 gitu ya. Kita nerima pembiayaan 1000, maka silepannya 1450. Nah, kita balik lagi ke LO. Nilai surplus defisit LO sebesar 360 tadi akan dibawa ke LPE. Misal ekuitas awalnya 1000, maka ditambah dengan 360 hasil surplus defisit LO akan menghasilkan ekuitas akhir senilai 1360. Nah, ekuitas akhir 1360 ini akan dibawa ke neraca, di mana menurut keterangan kan tadi asetnya 2000, kemudian kewajibannya 640. 640 di mana? Ya tadi, hutangnya di saldo awal 440 ditambah tadi utang gaji senilai 200 ya. Jadi 640. Nah, 640 tadi kan 2000 plus kewajibannya 640. Nggak balance kan, ditambah ekuitas akhir 1360, maka balance dari aset sama dengan kewajiban plus ekuitas gitu ya. Itulah keterkaitan antar laporan keuangan. Nah, kemudian yang laporan pelaksanaan anggaran LRA, yang tadi Silpa 1450 akan berhubungan dengan LP-SAL gitu ya. Misal saldo anggaran awal 100 gitu ya, kemudian digunakan 30 gitu ya, ditambahkan silpanya, maka akan menghasilkan saldo anggaran lebih akhir gitu ya, itu senilai 1520. Nah, itulah keterkaitan antar laporan keuangan gitu ya. Nah, bila kita mencermati laporan keuangan itu juga nggak sempurna gitu ya, memiliki keterbatasan laporan keuangan gitu ya. Nah, tadi kalau kita bicara keterbatasan atau limitation gitu ya, istilahnya kan ya, kalau ada kendala informasi yang relevan dan andal gitu ya. Itu kan biasanya informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal itu pasti ada keterbatasan ya, atau karena alasan-alasan kepraktisan gitu ya.
memang bila kita melihat ya 3 hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah bisa terdiri atas materialitas, timbangan biaya manfaat dan keseimbangan antara karakteristik kualitatif ya. Nah, di pengungkapan informasi yang diharuskan oleh pernyataan SHP ya, yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan ya, itu bisa terjadi tadi beberapa keterbatasan baik asumsi gitu ya dan lainnya gitu ya. Di sini keterbatasan laporan keuangan gitu ya bisa berkaitan dengan sifatnya yang historis gitu ya. Kemudian yang bersifat umum, kemudian penuh dengan estimasi dan judgement, hanya melaporkan informasi yang sifatnya material, kemudian bersifat konservatif, lebih mengungkapkan ke realitas ekonomi daripada hukum, dan terdapat banyak alternatif metode akuntansi yang digunakan sehingga kemungkinan terdapat variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomi antar entitas pemerintah. Tadi kan, kalian bisa baca itu di PSHP. Adanya keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan. Beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, serta kewajiban kontingensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, membaca laporan keuangan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas pelaporan pada periode yang akan datang. Oke, limitasi-limitasi tadi ya juga perlu disampaikan, ini loh limitasinya, keterbatasannya ini loh gitu ya, supaya tidak terjadi apa ya istilahnya mispersepsi gitu ya, meskipun sudah dijelaskan apa dihindari gitu ya dengan adanya apa namanya CLK gitu ya tadi. Nah itulah keterbatasan-keterbatasan dari laporan keuangan gitu ya. Nah, laporan keuangan itu ketika diperiksa oleh BPK gitu ya, yang disebut dengan pemeriksaan keuangan gitu ya, itu akan menghasilkan opini laporan keuangan gitu ya. Nah, opini laporan keuangan terdiri atas wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak memberikan pendapat gitu ya. Di sini Bapak juga apa namanya istilahnya memberikan tugas ke kalian gitu ya. Eh, Sebutkan kriteria mengapa diberikan opini laporan keuangan ini gitu ya. Sertakan contoh KL atau daerah dan jelaskan kenapa entitas laporan tersebut diberikan opini itu. Nah, kalau kita tahu kan wajar tanpa pengecualian atau disebut dengan unqualified opinion ini kan diberikan oleh pemeriksa gitu ya. Karena si laporan keuangan memang telah menyajikan secara wajar gitu ya. Nah, wajar di sini dimaksudkan ya bahwa laporan keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya gitu ya. Pengertian wajar tidak hanya terbatas pada jumlah-jumlah pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan, namun meliputi juga ketepatan pengklasifikasian aktiva dan kewajiban. Jadi ketika WTP diberikan oleh pemeriksa, si pemeriksa merasakan tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan saat pemeriksa tadi menerapkan semua standar atau prosedur pemeriksaan ya. Kemudian misal ada pembatasan lingkup pemeriksaan tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosedur pemeriksaan alternatif. Dan pemeriksa nggak merasakan adanya tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa. Dan tidak ada penyimpangan terhadap standar akuntansi atau ada penyimpangan dari standar akuntansi tetapi tidak material gitu ya. Ini ada juga istilahnya wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas gitu. Nah, kalau WDP itu kan intinya disebut juga dengan qualified opinion ya. Jadi ketika eh, diberikan WDP itu memang laporan keuangan sudah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan, hasil usaha gitu ya, LRA, LAK, semua sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan ya, atau sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Pemeriksa memberikan WDP bila tidak ada batas kayak 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 ini ya, kayak apa? WTP juga gitu. Sebenarnya WDP udah bagus gitu ya. Pemeriksa juga tidak ada tekanan dari pihak lain ya. Ada penyimpangan terhadap SAP,
yang menurut pendapat pemeriksa dampaknya cukup material atau ada ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip akuntansi. Nah, itulah kenapa kok diberikan WDP tidak WTP DPP gitu ya. Pendapat WDP diberikan jika keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan informasi keuangan secara wajar, tetapi ada beberapa unsur yang dikecualikan. Namun pengecualian tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, opini tidak wajar atau adverse opinion itu ya diberikan oleh pemeriksa, artinya laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan neraca, hasil usaha atau LRA itu ya, LAK sesuai dengan SAP atau sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pendapat tidak wajar diberikan oleh pemeriksa tadi. Pemeriksa juga di sini tidak ada batasan sebenarnya lingkup pemeriksaan. Tidak ada tekanan juga kepada pemeriksa. Tetapi ada penyimpangan terhadap standar akuntansi yang sangat material atau laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum gitu ya. Maka tadi diberikanlah adverse opinion gitu ya. Nah, ini yang paling 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 apa istilahnya bawah gitu ya. TMP tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Jadi pemeriksa tidak dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan karena apa? Lah lingkup pemeriksaannya dibatasi gitu ya. Terus ada tekanan pada pemeriksa sehingga pemeriksa tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu, kemudian pakai prosedur pemeriksaan alternatif juga tidak dapat diberikan keyakinan yang memadai bagi pemeriksa, maka ya udah disclaimer diberikan gitu ya. Pendapat disclaimer juga bisa diberikan apabila sistem pengendalian intern pemerintah gitu ya. Sistem intern itu sangat lemah sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh keyakinan yang memadai atau apabila pemeriksa menghadapi keraguan tentang kelangsungan hidup entitas gitu ya. Maka tadi akhirnya pemeriksa memberikan TMP gitu ya. Nah, PR-nya bukan PR ya. Jadi, tugas kalian tadi memberikan kriteria mengapa diberikan opini laporan keuangan ini semua yang tadi Bapak udah jelaskan, termasuk yang BTP DPP gitu ya, berdasarkan dan juga contohnya gitu ya. Kemudian kalian lihat tuh di KL-nya dia dapat itu kenapa sih, atau di Pemda dia dapat itu kenapa sih kok dapat WDP, hal-hal apa yang membuat dia dapat WDP gitu ya. Silakan kerjakan. Nah, ini tadi LKPP dan LKPD gitu ya. Ada di PP 71 2010 ada pusat kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi gitu ya. Di sini ada akun-akunnya, ada pendapatan LRA, belanja transfer pembiayaan. Itu menghasilkan apa? Merupakan outputnya nanti ke LRA. Sedangkan pendapatan LO dan beban itu ada di LO. Kemudian kas, setara kas piutang presiden investasi jangka panjang, aset tetap dan penyusutan dana cadangan, aset lainnya, kewajiban, koreksi kesalahan itu ada di neraca gitu ya. Nah, ini merupakan kaitannya satu LRA nanti ke CLK. Karena LRA ke SAL gini ya. Ini kan LRA, sorry kita lihat nih. LRA dia ke SAL gini ya. Nah, ini nanti dijelaskan di CLK. LO eh, output akhirnya ke LP, LPE ke neraca. Ini nanti juga sama dijelaskan di CLK. Kemudian LAK dia tadi kan LRA plus aktivitas transitoris. Nah, ini dia masuk ke CLK di situ ya, ditambahkan ya. Kan dia kan arus kas masuk dan arus kas keluar gitu ya. Setelah LKPP dan LKKL. Jadi kalian sudah istilahnya sudah tahu lah itu ya eh, contoh-contohnya gitu biar tidak tersesat itu. Ini LKPP Satker itu ya. Satker dia tidak menyusun tadi kan saya jelaskan LAK dan LPSAL karena kan tidak punya fungsi pembendaraan gitu ya. Jadi dia hanya menyusun LRA langsung ke CLK. LO dan LPE ke neraca gitu ya. Nah, ini nanti akan dibawa di konsolidasi laporan gitu ya. Laporan. Setelah laporan keuangan dari satuan kerja atau satuan kerja perangkat daerah gitu ya, atau di daerah.
Nah, sekarang, kita di topik yang terakhir ya, persamaan dasar akuntansi pemerintah. Di sini, eee, persamaan dasar akuntansi pemerintah merupakan aturan pendebitan atau pengkreditan dan saldo normal mengikuti persamaan dasar akuntansi. Seperti yang kita sering, ketahui kan persamaan dasarnya kan aset, eee, sama dengan kewajiban plus ekuitas gitu ya, atau kekayaan daerah sama dengan sumber-sumbernya. Ini kekayaan daerah itu aset, sumber-sumbernya liabilitas dan ekuitas akhir. Aset, liabilitas, ekuitas awal, pendapatan dikurangi beban. Nah, ini ada sisi kiri, sisi kanan. Sisi kiri ini debit, sisi kanan itu kredit gitu ya. Nah, itu, apa namanya, terkait dengan saldo normal gitu ya. Memang kalau kita ketahui di saldo normal ya tadi, eee, aset itu sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan dikurangi beban. Nah, sebenarnya nanti kan karena bebannya minus maka kita taruh di aset gitu ya supaya dia jadi aset sama dengan aset plus beban itu sisi kiri. Ketika bertambah dia maka di debit gitu ya. Dan kewajiban ekuitas dan pendapatan sisi kanan kalau bertambah maka dia ada di kredit gitu ya. Jadi persamaan dasarnya itu begitu ya. Nah, contoh-contoh dari aset misal ya kas, piutang, perlengkapan, peralatan, mesin gitu ya. Kalau kewajiban misal utang listrik, utang bank, utang gaji gitu ya, utang belanja gitu ya. Kemudian ekuitas untuk ekuitas yang tadi kan ada ekuitas air ya. Nah, untuk pendapatan ya pendapatan pajak, pendapatan retribusi, pendapatan bunga, sedangkan contoh dari beban ya beban pegawai, beban pemeliharaan, beban jasa gitu ya. Nanti kalian bisa lihat gitu ya. Nah, itu terkait dengan persamaan dasar akuntansi gitu ya. Persamaan dasar akuntansi. Nah, kemudian selain persamaan dasar, kita juga akan melihat bagaimana siklus akuntansi gitu ya. Nah, siklus akuntansi itu ada 8 langkah menyusun siklus akuntansi gitu ya. Jadi ada 8 langkah penyusunan laporan keuangan pemerintah. Yang pertama, kita catat jurnal anggaran dan saldo awal di buku jurnal gitu ya. Penjurnal anggaran. Kemudian di situ kita analisis dan penjumlahan transaksi. Kemudian yang kedua, analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal. Guna memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual, maka digunakan daftar akun sesuai yang diatur di misal untuk pemerintah pusat di PMK 238/2011 mengenai BAS gitu ya. Kemudian di situ penjurnalan dibedakan menjadi dua gitu ya. Ada jurnal finansial, ada jurnal anggaran gitu ya. Jurnal finansial secara default seluruh transaksi dicatat atau dibuat jurnal finansialnya dalam buku jurnal dengan melibatkan akun dengan kode awal misal 1 aset, 2 kewajiban, 3 ekuitas, lalu 8 pendapatan LO dan 9 beban. Sedangkan jurnal anggaran, transaksi yang melibatkan akun dengan kode awal 4 pendapatan LRA, 5 belanja, 6 transfer, dan 7 pembiayaan dan dilakukan secara tunai melibatkan kas, maka selain mencatat jurnal finansial juga mencatatkan jurnal anggaran. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga yaitu setelah dapat buku jurnal tadi, ada pencatatan jurnal penyesuaian di buku jurnal. Jadi ada penyesuaian akhir tahun. Jadi pencatatan penyesuaian dilakukan dengan membuat jurnal finansial saja, yaitu melibatkan akun dengan kode awal 1 aset, kewajiban, 2, 3 ekuitas, serta 8 pendapatan LU dan 9 beban. Nah, setelah ada penyesuaian akhir tahun dari buku besar, maka kita posting nih di buku besar. Setelah itu peringkasan eh, saldo-saldo akhir di buku besar di neraca saldo setelah penyesuaian. Langkah kelima. Kemudian langkah keenamnya, ya itu kita sudah bisa nih nyusun laporan keuangan, laporan operasional, laporan beban ekuitas, neraca, LRA gitu ya. Kemudian eh, bila perlu ya ini ya kita catat jurnal penutup di buku jurnal gitu ya.
dan penyusunan neraca saldo setelah penutupan gitu ya. Nah itulah tadi tadi dari bukti transaksi yang valid, sah, dan lengkap kita mulai proses penjurnalan anggaran. Itulah 8 langkah penyusunan laporan keuangan pemerintah gitu ya. Nah ini tadi kalian bisa baca sendiri ketika udah jelas. Nah terkait dengan sistem pencatatan dan basis akuntansi. Nah eh, sistem dan pencatatan basis akuntansi itu kan kita menggunakan double entry, jadi di pencatatan berganda gitu ya, tidak single entry gitu ya. Jadi misal kalau ada kas ada lawannya gitu ya. Kemudian juga basis akuntansi, jurnal finansial pakai basis akrual, jurnal anggaran pakai basis kas. Kalau kita lihat kata apa namanya, basis akuntansi itu kita mengingat kapan dan diakuinya kapan gitu ya. Jadi kata kapan itu mencerminkan periode atau tahun buku laporan keuangan, bukan mencerminkan saat tanggal harus dicatat. Di dalam teknik atau praktek pencatatan, basis akuntansi ini bisa saja transaksi dicatat mendahului atau melampaui tanggal kejadian sebenarnya. Namun demikian, dalam proses penyajian laporan keuangan, transaksi tersebut harus masuk ke tahun buku atau tahun anggaran yang sebenarnya atau seharusnya. Makanya basis akuntansi itu kata kunci kapannya ini mencerminkan periode atau tahun buku laporan keuangan gitu ya. Kemudian kata kuncinya juga diakui. Wah, ini diakui nih. Ada juga kata kuncinya diakui terkait dengan apa namanya? eh basis akuntansi. Kata kunci diakui ini mengandung arti dianggap telah terjadi dan mempengaruhi pos-pos laporan keuangan. Dalam basis kas gitu ya. Pendapatan belanja negara dianggap terjadi jika uang telah masuk atau keluar dari kas negara. Sedangkan dalam basis akrual, pendapatan dianggap telah terjadi jika telah timbul hak menagih atau jumlahnya dapat ditentukan secara meyakinkan. Sedangkan beban dianggap telah terjadi jika suatu sumbernya telah digunakan yang berakibat timbul kewajiban membayar atau menyebabkan aset organisasi berkurang karena penggunaan tersebut gitu ya. Itu apa namanya tadi basis akuntansi ya, terkait dengan kapan dan diakuinya itu. Nanti kalian bisa bisa paham gitu ya dengan contoh-contoh. Misal apa ya, kalau Bapak contohkan misal ini nih, Satker A punya gedung serbaguna, menyewakan gedung pada pelanggan misal tanggal 25 Desember gitu ya. Namun dibayarnya tanggal 10 Januari nih ternyata nilai 1 juta gitu ya. Jadi ketika misal ada transaksi sewa gedung tahun akhir tahun gitu ya, tapi pendapatannya atau dibayarnya baru tahun depan gitu ya, maka tadi kita bisa melihat bahwa secara akrual pendapatannya harus dilaporkan pada tahun 2000, tahun ini, tahun berkenaan gitu ya, tahun berkenaan. Namun secara LRA baru diakuinya pada laporan tahun anggaran berikutnya. Kalau secara LU, pendapatan LU diakuinya tahun ini gitu ya. Tapi kalau secara LRA diakuinya di tahun berikutnya karena kan diterimanya. Tapi kapan tadi? Kapan diakuinya? Di LU tahun ini. Sedangkan di LRA tahun ini nggak ada apa penerimaan pendapatan. Adanya di LRA tahun berikutnya. Nah, itulah. Jadi kata kunci apa kapan dan diakuinya terkait dengan basis akuntansi. Nah, ini contoh bahkan akun standar gitu ya. Ini kode akunnya tadi seperti disebutkan ada 9 gitu ya. Akun neraca 1 aset, 2 kewajiban, 3 ekuitas. Kemudian akun LRA 4 pendapatan LRA, 5 belanja, 6 transfer, 7 pembiayaan. Kemudian akun LO 8 pendapatan LO, 9 beban. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Apakah kode akun ini berlaku di pemerintah pusat atau di Pemda yang menggunakan ini? Nah, kalian punya tugas untuk membandingkan eh,
COA di Pemda kalian gitu ya, dengan COA di pemerintah pusat. Sama nggak sih gitu ya, bandingkan. Nah, ini sekarang kita bicara mengenai praktek ringkas gitu ya, dalam penyusunan siklus pelaporan keuangan. Nah, yang pertama gitu ya, wah ini sangat panjang sekali gitu ya, penjelasan kali ini ya, semoga nggak bikin kalian lelah gitu ya. Nah, yang pertama itu kita nyusun jurnal saldo awal. Jadi jurnal saldo awal tahun tuh kita mencatat transaksi perlu dibuat jurnal saldo awal gitu ya. Namun di beberapa metode bahkan di pemerintah pusat di KL gitu ya, sekarang sudah nggak ada lagi jurnal saldo awal gitu ya. Nah, eh, oke kita ke sini ya, dicontohkannya sih diperlukan gitu ya jurnal saldo awal gitu ya, karena nanti sebenarnya jurnal saldo awal kita bisa mempengaruhi di neraca saldo aja gitu ya, nanti tinggal ditambahkan berapa gitu ya, supaya nggak lupa aja sih gitu ya. Nah ini misal ada aset gitu ya, asetnya kas gitu ya, utangnya 0, ekuitasnya sama nilainya ya, kita tulis gini ya, saldo awal, kemudian jurnal anggaran. Nah jurnal anggaran ini ketika pas sudah diterima kita akan menulis gitu ya, berdasarkan dokumen anggaran dibuat jurnal anggaran. Nah ini ditulisnya gini, misal pendapatannya direncanakan 650 dan belanjanya diperkirakan 1.800, maka pendapatan yang saldo normalnya itu di kredit itu di buku ini itu ada di debit gitu ya, di sisi sebaliknya gitu ya. Cek cek ya. Jadi ada di sisi sebaliknya gitu ya. Kemudian eh, untuk simbangnya itu menggunakan akun penyimbang. Jadi ini disajikan secara double entry gitu ya. Nah, kalau di pemerintah pusat itu atau dengan ya teknik sekarang balik lagi tergantung sistem kebijakannya gitu ya. Itu anggaran itu di jurnal secara single entry. Jadi nggak ada keterkaitan antara pendapatan dan belanja. Jadi dia sendiri. Dan dituliskan juga ya sesuai dengan saldo normalnya ya, tidak dibalik, tidak lantas misalnya estimasi yang tadinya kredit karena masih berupa anggaran jadi debit gitu ya. Nah ini karena tadi nantinya kan dia akan ada jurnal penutup ya. Jadi istilahnya sistemnya begitu. Jadi kalian nggak usah pusing gitu ya. Jadi nanti memang akan ada beberapa perbedaan gitu ya terkait dengan penjurnalan atas DIPA yang sudah ditetapkan gitu ya, dokumen anggaran gitu ya yang sudah ditetapkan. Nah sementara kalian pahami ini gitu ya. Nah kemudian setelah itu kita analisis dan pencatatan transaksi. Ada perlakuan akuntansi, ada akuntansi pendapatan, belanja, beban, akuntansi aset, akuntansi kewajiban, dan jurnal penyesuaian. Nanti akan lebih lanjut dijelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya. Ini akuntansi pendapatan, ada pendapatan LO, ada pendapatan LRA gitu ya. Kemudian contoh pendapatannya kalau di daerah ya ada pendapatan pajak, di pusat juga ada ya pendapatan retribusi, ini cuma ada di daerah, ada pendapatan sumber daya alam, pendapatan hibah, dan pendapatan lain-lain. Nah misal kita contohkan gini ya, tanggal 2 Februari pemerintah menerima pendapatan pajak sebesar 700. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah tadi mempengaruhi atas jurnal finansial dan jurnal anggaran gitu ya. Jurnal finansialnya tadi di sini kan menerima pendapatan pajak sebesar 700, maka eh, ini DLO, finansial itu DLO gitu ya. Itu kas pada pendapatan pajak LO senilai 700 gitu ya. Kemudian kalau jurnal anggaran itu akun penyimbang di pada pendapatan pajak LRA, ini istilahnya kayak akun-akun transitoris ya, bukan transitoris ya, apa namanya? Kalau Bapak menyebut itu akun perantara gitu ya, akun perantara ya. Ya ini terusnya akun penyimbang gitu ya. Nah, itu nilainya akun penyimbang pada pendapatan pajak LRA senilai 700 gitu.
Nah, ini kalau macam-macam ya, kalau kalau ada misalnya e-Pesal gitu ya, ada e-Pesal dan lain-lain. Nah, ini sementara pakai di sini dengan akun penyeimbang gitu ya. Kemudian akuntansi belanja atau beban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadi penurunan manfaat ekonomi gitu ya. Nah, contohnya misal belanja atau beban pegawai, belanja beban barang dan jasa, belanja beban bunga, belanja beban subsidi, belanja beban hibah, belanja modal, dan beban penyitaan. Nah, misal tanggal 2 Februari pemerintah bayar gaji pegawai sebesar 500. Jurnal untuk transaksi tersebut ya sama ya, mempengaruhi jurnal finansial dan jurnal anggaran. Jurnal finansial di LO dan jurnal anggaran di LRA. Nah, ini di LO beban pegawai pada kas, sedangkan di LRA belanja pegawai pada akun penyimbang gitu ya. Kemudian misal kita beli aset nih ya, beli aset komputer 1000 secara tunai gitu ya. Sama mempengaruhi finansial. Peralatan dan mesin pada kas gitu ya untuk LO gitu ya. Nah, sedang jurnal anggaran tuh belanja modalnya pada akun penyimbang gitu ya. Ya kan counter dari belanja modal itu peralatan asetnya. Kalau tadi kan kalau belanja-belanja lain kayak belanja pegawai bisa dengan beban gaji gitu ya. Nah, kalau ini untuk belanja modal kan nggak ada, beban modal kan nggak ada ya. Kemudian misal kita beli persediaan ATK, ini sama juga ini ya dengan tadi. Ada belanja barang dan jasa untuk LRA gitu ya, jurnal anggaran pada akun penyimbang senilai 150, sedangkan jurnal finansial ada beban persediaan ATK pada kas gitu ya. Kemudian untuk penyesuaian misal diketahui pada 31 Desember, kan penyesuaian kan terkait dengan persediaan gitu ya, tingkat utang, piutang gitu ya. Terus ini dicontohkannya misal diketahui sisa persediaan ATK di gudang sebesar 50. Maka jurnal transaksi tersebut adalah tadi persediaan ATK 50 pada beban persediaan ATK sebesar 50 karena kan eh, tadi ini nilai akhirnya gitu ya. Kalau biasanya kan ada saldo awal, beli berapa, dipakai berapa, yang kita cari saldo akhirnya gitu ya. Saldo akhirnya itu berapa, ini akan ditulis di apa namanya di neraca ya, berarti nilai di neraca gitu. Ini kan dari nilai ini kan nilai di neraca. Kemudian ada penyusunan peralatan ya, terkait penyusunan peralatan nilai 80, maka tadi beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Ini contoh-contoh jurnal penyesuaian. Nah, setelah itu misal kayak tadi pendapatan, setelah kita jurnal kita posting ke buku besar gitu ya, terusnya kas dan pendapatan pajak LU senilai 700 gitu ya, 700 700 gitu ya. Ini contoh ke besar kas, ini contoh buku besar LU ya kan, gini kan, kas kan aset, aset di mana seluruh normalnya di debit gitu ya, di sisi kiri. Nah, ini pendapatan di sisi kredit gitu ya, naik apa seluruh normalnya, atau di sisi kanan gitu ya. Nah, tadi penyusunan neraca saldo setelah penyusuan, misal tadi ada eh, penyesuaian ini ya, misal tadi ada 1180, ininya 700 kan awalnya kan 1180, ini 700, nilai 230 setelah dikurangin ini ya, pengeluaran misal tadi apa belanja apa aja tadi ya, misal sorry ini apa agak lupa juga ya, misal tadi bayar gaji pegawai 500 gitu ya, kemudian beli komputer 1000, kemudian ada apa nama lagi, ada pembelian ATK 150. Nah, setelah itu dibandingkan saldonya dia masuk ke sini nilainya 230 gitu ya. Kemudian jurnal penutup meliputi penutup LRA dan LO. Ya tadi apa anggaran tadi ya, anggaran tadi kita tutup gitu ya. Anggaran tadi kita tutup, kemudian realisasi pendapatan juga sama kita tutup ya, termasuk eh, terjadinya surplus defisit gitu ya, itu juga kita tutup. Kemudian juga LO juga kita tutup gitu ya. Nah, ini neraca penyusunan neraca saldo setelah penutupan gitu ya. Kalian bisa lihat nilainya gitu ya. Ini kasnya 230, ATK tadi nilainya 50 kan, itu kan apa? Kelihatan waktu di penyesuaian kan ada tuh ya.
peralatan 1.000. Nah, ini akumulasi penyusunan 80, ekuitas 1.200, menghasilkan tadi aset dan kewajiban plus ekuitas. Kewajiban nggak ada kan, hanya ekuitas saja, itu nilainya sama 1.280 gitu ya. Itu terkait dengan penyusunan itu ya. Oke, terima kasih atas atas perhatiannya gitu ya. Itu terkait materi kali ini berkaitan dengan laporan keuangan, penyusunan siklus laporan keuangan. Nanti kita akan jelaskan per detail di pertemuan selanjutnya. Jadi kalian sudah tahu ini ya, laporan keuangan itu apa saja dan entitas yang membuat itu, dasar hukumnya apa, terus dia bikin laporan keuangan jenisnya apa gitu ya, hubungan antar laporan keuangan itu gimana, dan laporan keuangan itu kalau diperiksa akan menghasilkan opini laporan keuangan itu apa. Dan kalian sudah tahu bagaimana persamaan dasar, basis, dan proses akuntansi pemerintah, termasuk proses pelaporan keuangan. Jadi siklusnya itu gimana nyusunnya. Nah, sekarang kalian lanjut dengan latihan kasus penyusunan laporan keuangan pemerintah. Ini anggaran, transaksi tanggal berjalan ini kalian kerjakan, dan tugas-tugas yang tadi dikerjakan secara sesi ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.